Hai, welcome back to Female Daily Networks YouTube channel bareng sama aku Poppy. Balik lagi di WFH series karena memang sejak tanggal 3 Juli kemarin mulai PPKM, Female Daily juga menerapkan work from home full. Jadi semua karyawannya kerja dari rumah dan terpaksa harus bikin konten masing-masing dulu di rumah. Jadi demi tidak menyebar lagi nih virus-virusnya, kita harus semangat kerja dari rumah dulu. Nah, kali ini aku mau bahas tentang sesuatu yang sangat-sangat disukai orang Indonesia, yaitu micellar water. Jadi aku akan kasih rekomendasi micellar water kesukaanku, mulai dari yang harga paling mahal sampai yang paling murah. Kalau mau tahu lebih lanjut, keep on watching! Yang pertama datang dari Chanel, jadi ini adalah micellar water pertama yang termahal yang pernah aku cobain. Namanya Chanel L'Eau Micellar. Jadi ini bentuknya pump kayak gini, kemasannya ya luxurious. Terus bentuknya pump tinggal dituang ke kapas, nggak gampang tumpah-tumpah jadinya. Kayak 3-4 pump ya, tergantung dengan kondisi kulit saat itu, saat sebelum dibersihkan, kotornya semana, makeupnya semana, bisa disesuaikan. Terus dia ada sedikit aromanya, kayaknya memang semua produk Chanel pasti ada aromanya ya, walaupun wanginya tuh memang enak, lembut. Dan memang semua micellar water yang aku coba pasti ada aromanya sih, walaupun sebenarnya aku prefer sama skincare yang tanpa aroma, tapi kayaknya hampir semua micellar water itu pasti ada aromanya gitu. Nah, ini formulanya itu mengandung blue algae yang dia itu bagus buat mengangkat polusi. Terus juga ada kandungan namanya marine salicornia extract, itu untuk menguatkan kulit dan menyeimbangkan microbiome di kulit. Jadinya kulit itu skin barrier-nya terjaga gitu, jadi nggak gampang rusak gitu. Nah, ini kan memang termasuk yang hydrating gitu, jadi memang pas setelah dipakai kulitnya tuh nggak jadi kerasa ketarik gitu. Terus dia juga bisa mengangkat semua kotoran, terus makeup, baik makeup mata yang waterproof, dan juga mengangkat sunscreen atau UV filter. Jadi misalnya kita lagi nggak pakai makeup gitu, sebelum bersihin muka pakai facial wash, kita tetap harus pakai pembersih pertamanya dulu, dan kamu bisa pakai ini gitu. Jadi sisa-sisa sunscreen pada saat pagi dipakai itu tetap bisa terangkat dulu dengan maksimal, karena kalau pakai facial wash aja kan nggak akan maksimal gitu. Terus produk ini juga ada kandungan prebiotiknya. Jadi tadi si prebiotik itu berkolaborasi dengan si marine salicornia ini supaya kulitnya tetap lembab, terlindungi dari agresor gitu, karena skin barrier-nya kuat. Jadi dari kandungan-kandungannya memang itu bukan kandungan-kandungan yang umum kita temui di produk-produk drugstore ya. Jadi memang spesial sih gitu. Feel-nya juga rasanya nyaman saat dibersihin, dan aromanya juga lembut, relaxing gitu. Terus praktis, kemasannya juga ya cantik seperti produk-produk Chanel pada umumnya. Ada logonya di sini. Dan ini ukurannya 150 ml, harganya itu 66 Singapura dolar atau sekitar 660 ribuan ya. Kalau udah dirupiahin gitu. Jadi untuk ukuran 150 ml itu sebenarnya mahal banget ya, apalagi kalau kita pakai micellar water kan setiap hari. Jadi lumayan cepat habis kan. Tapi kalau kamu lagi pengen splurge atau pengen merasakan kemewahan di kulitmu, sekali-sekali nggak apa-apa banget ini dicobain, karena memang formulasinya oke. Next, produk selanjutnya adalah Bioderma Sensibio H2O. Jadi ini siapa sih yang nggak suka ya produk ini? Kayaknya aku udah berbotol-botol, udah repurchase terus, dan tim Bioderma juga sering banget, generous banget, suka kirim-kirim aku juga. Ini udah habis, kayak tinggal 1 pump lagi, udah tinggal sedikit banget. Spesialnya memang dia adalah micellar water pertama di dunia. Makanya habis itu dia hits banget, dan brand-brand lain juga bikin gitu. Jadi memang ide micellar water ini adalah dibikin sama si Bioderma ini. Jadi yang pink ini memang bisa digunakan buat kulit sensitif, semua jenis kulit bisa, kulit sensitif oke. Kalau yang biru untuk kulit kering, yang hijau untuk kulit berminyak gitu. Yang aku suka, dia itu pada saat dipakein di area mata tuh dia nggak kerasa perih sama sekali. Kayak bahkan nih kita pakai air biasa gitu. Dan sebenarnya aku pernah interview orang Biodermanya dari Perancis waktu mereka datang ke sini ke Jakarta 2 tahun lalu. Memang formulasinya si micellar water ini dia itu semurni air infus.
Jadi memang diciptakan semurni itu. Jadi bahkan si Sensibio ini dan beberapa produk Bioderma lainnya itu memang juga bisa digunakan buat anak-anak, buat bayi juga bisa, termasuk yang ini. Bentuknya juga sangat praktis, jadi kayak gini, tinggal diambil kapasnya, terus dipump sesuai dengan kebutuhan kamu. Hypoallergenic juga, terus nggak kering juga di kulit. Jadi memang micellar water ini sebenarnya Bioderma menciptakan untuk sesuatu yang tidak perlu dibilas kan. Jadi memang praktis gitu. Apalagi di Eropa itu kulitnya itu kan mostly pada kering gitu. Jadi kalau pakai terlalu banyak produk, mereka juga tidak menyarankan karena malahan bisa breakout atau malah bisa merusak skin barrier. Kalau pakai terlalu banyak cleanser juga gitu. Jadi memang ini diciptakan buat praktis. Tapi kalau aku pribadi selalu pakai facial wash lagi setelahnya gitu. Buat harganya, Bioderma Sensibio H2O ini yang 500 ml ukuran besar banget, ini awet. Ini 375 ribuan kalau bisa beli di drugstore seperti Watsons atau Guardian atau dimanapun. Online juga bisa ya, sekarang tinggal online aja. Jadi gede banget, harganya 375 ribu tuh sebenarnya fair lah gitu ya. Kalau dibandingin misalnya sama brand luxurious tadi, ini harga 600 ribuan untuk ukuran 150 ml aja. Jadi sebenarnya beda jauh. Jadi mungkin yang kulitnya sensitif dan belum menemukan micellar water yang cocok, kayaknya Bioderma aja deh. Itu udah aman banget. Next, yang ketiga adalah Garnier Skin Active Micellar Rose Water Cleanse and Glow. Jadi ini dari sekian banyak produk micellar waternya Garnier, aku paling suka yang mawar ini karena dia adalah micellar water pertama dengan kandungan air mawar gitu. Jadi ini bagus untuk menenangkan kulit, menghidrasi kulit, dan mawar juga bisa membantu mencerahkan kulit gitu. Terus dia juga nggak bikin kering dan aroma mawarnya tuh subtle, jadi nggak yang strong banget. Jadi kalau mungkin kamu nggak terlalu suka dengan aroma parfum mawar yang menyengat gitu, tenang aja, ini nggak kayak gitu. Nah, dia itu selain ada kandungan rosa damascena flower waternya, ada juga sedikit kandungan salicylic acidnya. Kalau ada kamu baca di belakangnya, itu di situ di ingredient listnya itu ada tulisannya. Terus juga dia mengangkat makeupnya juga maksimal, sama di mata, di lipstick yang matte juga ampuh gitu. Dan setelahnya juga nggak bikin kering, karena itu penting banget buat aku, karena selama pandemi kulit aku jadi jauh lebih kering dibandingkan sebelumnya. Plus juga udah aging ya, udah di atas 30-an, semakin menua kulit kita akan semakin kering. Jadi aku selalu pilih skincare dan cleanser yang nggak bikin kering gitu. Produk ini juga dermatologically tested dan ophthalmologically tested. Jadi udah dites untuk aman untuk kulit dan juga untuk area mata kamu. Pertama kali waktu lihat dan belum coba itu aku juga penasaran karena kan dia bilangnya cleanse and glow. Dan beneran pada saat setelah dipakai itu rasanya kulit itu bukan jadi kayak kusam ketarik gitu, tapi malahan jadi ada efek glowingnya gitu loh. Nah itu mungkin dari si kandungan salicylic acid sama si mawarnya gitu. Jadi aku paling suka yang ini sama Garnier yang by face, jadi yang ada oilnya, itu yang aku paling suka. Dan kayaknya brand Garnier ini juga memang punya varian micellar water yang cukup lengkap, jadi kamu bisa pilih sesuai dengan kondisi kulit masing-masing. Untuk harganya adalah 67 ribuan sampai 75 ribuan deh, sekitar harga itu. Untuk ukuran sebesar ini 400 ml. Jadi wow, ini sih good deal banget ya menurut aku, brand supermarket, brand drugstore, minimarket bahkan yang kualitasnya oke dan wajib kamu coba gitu. Dan aku pribadi memang lebih suka punya micellar water yang ukurannya besar karena selain nggak cepat habis, jadi nggak terlalu banyak sampah yang dibuang. Kalau kecil-kecil kan kayak harus beli berkali-kali, botolnya kemasannya plastik, artinya kita nyumbang lebih banyak sampah plastik. Nah, untuk produk selanjutnya, yang keempat adalah Nivea Micellar Skin Breath Expert Makeup Remover Face Ice. Jadi ini aku sukanya sama produk ini karena dia 0% alkohol, jadi bebas alkohol. Walaupun kayak gitu, kemampuannya canggih banget dalam mengangkat produk-produk yang waterproof atau yang tebal gitu. Jadi kalau untuk area mata tuh yang ada eyeliner, terus mascara yang waterproof, itu biasanya kan si produk micellar water ini butuh
waktu ekstra untuk meluruhkan si kotoran-kotoran dan sisa makeup itu kan, karena memang dia bahannya air, dia tidak seperti cleanser berbasis oil, misalnya cleansing balm atau cleansing oil yang lebih cepat ngelunturinnya. Nah, tapi kalau produk ini tuh cepat, jadi ini termasuk yang cepat banget. Jadi kalau buat kadang-kadang aku pakai, bahkan ketika aku lagi pakai cleansing oil, area matanya tuh aku pakein ini dulu. Jadi udah bersih area matanya dan nggak perlu yang gosok-gosok sampai sakit gitu area kulit matanya sampai iritasi. Ini tuh udah bersih tuntas gitu. Jadi abis itu barulah aku lanjutkan ke si cleansing oil kesukaan aku. Dari Nivea juga cleansing oilnya juga bagus. Nah, untuk kandungannya dia ada black tea extract, itu terkenal tinggi banget antioksidannya. Terus juga ada blackberry dan blackcurrant buat menutrisi kulit dan membantu melembabkan kulit gitu. Jadi ini nggak cuma membersihkan tapi juga merawat, dan ya itu aku sukanya canggih walaupun bebas alkohol, tapi kemampuannya oke gitu. Harganya untuk ukuran 125 ml ini adalah 35 ribuan sampai 40 ribu, bisa kamu beli dimanapun, minimarket terdekat juga ada. Nah, yang terakhir rekomendasi aku adalah dari brand lokal. Jadi lumayan jarang nih brand lokal yang mengeluarkan produk micellar water, dan ternyata pas aku mencoba itu aku suka banget sama Kaila Infused Micellar Water, warnanya biru. Jadi ada dua, dia punya yang pink sama yang biru. Nah, aku lebih suka dan lebih cocok sama yang biru ini. Jadi Kaila ini menurut aku underrated ya, karena dia itu bagus tapi belum se-hype itu. Jadi ini boleh banget dicobain buat kamu yang kulitnya kering. Jadi dia ini tipe yang sangat hydrating dan ada kandungan oilnya. Jadi ini lumayan cepat buat ngangkat kotorannya tanpa perlu kamu berusaha terlalu keras gitu buat gosok-gosoknya gitu. Jadi aman juga karena dia bebas alkohol, jadi nggak bikin kering. Terus dia juga punya kandungan Yambim extract atau ekstrak bengkuang, yang itu adalah satu ingredient brightening yang sangat terkenal sejak dulu di Indonesia. Jadi ini menarik banget, bukan cuma melembabkan aja, tapi juga membantu mencerahkan kulit. Nah, pada saat dipakai itu yang aku suka dia tidak greasy walaupun ada oilnya. Jadi beberapa produk pembersih yang dual atau by face gitu, yang ada oil di atasnya bawahnya air, itu biasanya kalau dipakai lumayan agak nggak enak berminyak gitu kan. Nah, kalau yang ini tuh nggak gitu. Jadi bahkan kulitnya ya udah kerasa lembab aja tanpa kayak kilang minyak gitu, dan aromanya itu sedikit banget, kayak hampir nggak kecium. Jadi aku suka sih sama produk ini. Terus juga dia ada 8 natural essence yang itu bikin kulit tuh jadi lebih ternutrisi gitu. Jadi memang nggak cuma bisa mengangkat makeup waterproof di kulit kamu dan kotoran-kotoran, sisa-sisa debu segala macam yang menempel, yang masih ada di kulit, tapi juga membantu merawat kulit gitu. Kalau lihat ingredients list-nya itu memang banyak kandungan yang sangat skin friendly. Tadi selain Yambim atau bengkuang, dia ada juga Calendula officinalis flower extract, ada avocado oil, ada soybean oil, ada lactic acid, sama jojoba oil. Jadi ini menarik banget. Aku senang banget sih brand lokal udah bisa secanggih ini gitu ya. Dan awalnya tuh sebenarnya Kaila itu munculnya yang terkenal itu adalah body lotion gitu. Jadi aku senang dia udah punya produk micellar water. Untuk harganya 30.000 aja, ukurannya itu 100 ml, jadi sangat-sangat affordable. Kamu bisa belanja online, ini juga ada di drugstore gitu, jadi gampang banget didapat. Kalau kamu mau support brand lokal, bisa beli produk ini. Nah, jadi itulah tadi 5 rekomendasi micellar water dari paling mahal sampai paling murah versi aku. Teman-teman yang kulitnya sensitif atau sangat kering, itu ini semuanya bisa dicoba karena mereka nggak bikin kering di kulit. Dan juga yang 5 ini termasuk yang cepat ngebersihinnya, jadi kamu nggak perlu usaha ekstra gitu ya, jadi lumayan effortless. Dan tipsnya buat pakai micellar water di area mata, jangan digosok keras-keras, jadi kamu pakainya di
diemin dulu kayak sekitar berapa detik baru diangkat gitu. Jadi nanti si maskara, eyeliner, eyeshadow-nya biar nempel dulu di kapasnya baru deh diangkat. Dan kalau bisa pakainya itu dari leher dulu ke arah atas, terus juga dari rahang ke arah atas gitu. Jadi supaya melawan gravitasi, supaya tetap muda ya kan. Ingat harus selalu dipakai produk-produk membersih seperti micellar water ini walaupun kamu males banget, ngantuk banget, tetap harus bersihin muka supaya kulitnya nggak gampang jerawatan, numpuk komedo, dan masalah-masalah kulit lainnya. Karena kalau kulit kita nggak bersih juga percuma, produk skincare yang lainnya seperti serum, moisturizer, essence, toner juga jadi nggak meresap dengan baik karena masih banyak kotoran di kulit kita yang menghalangi penyerapan produk skincare lainnya gitu. Apalagi kalau kamu sekarang masih terpaksa harus keluar rumah untuk kepentingan pekerjaan dan juga keperluan mendadak darurat lainnya yang mengharuskan pakai masker, apalagi kan sekarang maskernya harus double ya supaya ekstra pencegahan dari virusnya, itu biasanya bisa bikin mesni dan juga kotoran dari masker tuh pasti nggak nyaman banget, dan itu harus segera dibersihkan setelah pulang dari rumah. Begitu sampai rumah jangan males-malesan dulu, harus bersih-bersih segera ya. Semoga yang lagi sakit cepat sembuh dan yang sehat harus selalu jaga tetap sehat terus ya. Jangan lupa subscribe, ring the bell, komen-komen produk-produk apa lagi yang ingin direkomendasikan dari rumah-rumahnya FB Babes gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!